Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah. Salam semangat. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Bersama saya, Bu Furi. Pada pembelajaran kali ini, ada dua muatan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet memiliki bermacam-macam bentuk. Ada magnet ladam, magnet batang, magnet magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Perhatikan gambar berikut. Dapatkah kalian membedakan mana benda magnetis dan non-magnetis? Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet ada dua macam. Yang pertama, benda magnetis. Yang kedua, benda non-magnetis. Benda magnetis atau disebut juga dengan ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Benda non-magnetis ada dua macam. Yang pertama, paramagnetik. Yang kedua, diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sudah tahu bukan? Mana yang benda magnetis dan benda non-magnetis? Sekarang, mari kita kelompokkan gambar benda-benda tadi ke dalam kotak berikut. Mana saja yang termasuk benda magnetis dan mana saja yang termasuk benda non-magnetis? Untuk membuktikan benar tidak jawabanmu, ayo kita lakukan eksperimen berikut. Siapkan alat dan bahannya. Ikuti langkah kerjanya. Jangan lupa catat hasil pengamatanmu pada tabel di LKPD yang telah disediakan. Setelah melakukan percobaan tadi, selain kita dapat membedakan mana benda magnetis dan non-magnetis, kita juga dapat mengetahui sifat-sifat magnet. Apa saja sifat-sifat magnet itu? Mari simak uraian berikut. Nah, anak-anak hebat, sudah paham bukan tentang sifat-sifat magnet? Sekarang, mari kita lanjutkan
materi pelajaran kita selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae adalah dokumen yang memberikan tentang pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Kurikulum vitae biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan yang mencakup sejarah profesional dan akademik seseorang secara terperinci. Lalu, apa saja komponen-komponen formulir daftar riwayat hidup? Supaya kalian lebih memahami tentang formulir daftar riwayat hidup ini, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anakku semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siaplah pastinya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tematik asik bahasa Indonesia bersama Ustadz Muji. Semangat ya belajarnya di rumah. Anak-anakku, hari ini kita masih melanjutkan mengenai materi yang minggu lalu, mengenai formulir. Kita akan belajar mengenai formulir daftar riwayat hidup. Terus saksikan video pembelajaran ini agar kita mendapatkan kepemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Oke, tonton terus videonya dengan cermat, tetap semangat belajarnya. Daftar riwayat hidup atau juga disebut CV, kurikulum vitae, digunakan sebagai salah satu syarat yang sering tercantum dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, mari kita mempelajari mengenai daftar riwayat hidup. Pengertian: daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Daftar riwayat hidup dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Bagian-bagian penting yang ada dalam teks daftar riwayat hidup sebagai berikut. Bagian penting yang pertama yaitu identitas diri. Bagian yang kedua, riwayat pendidikan. Bagian yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Bagian yang keempat, pengalaman organisasi. Dan yang terakhir, keahlian khusus. Berikut contoh daftar riwayat hidup bagian identitas diri. Kalian simak ya. Bagian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, minat, dan bakat. Kalian simak ya contohnya. Sekarang kalian sudah paham kan anak-anakku semua mengenai formulir daftar riwayat hidup? Saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri yang ada pada modul pembelajaran kalian. Semangat, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tadi,
saatnya berdiskusi. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman mengenai komponen-komponen dan manfaat dari formulir daftar riwayat hidup. Setelah berdiskusi, jangan lupa untuk mencatat hasil diskusimu di buku tulis masing-masing ya. Komponen-komponen daftar riwayat hidup antara lain: 1. Data pribadi. 2. Bidang yang diminati. 3. Riwayat pendidikan. 4. Ekstrakurikuler dan kursus. 5. Kecakapan. 6. Kesimpulan. Nah, setelah kalian memahami apa saja komponen-komponen daftar riwayat hidup dan manfaatnya, kini mari kita simak petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Sudah paham ya bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup dengan benar? Sekarang, mari kita berlatih mengisi daftar riwayat hidup sesuai petunjuk tadi. Isilah daftar riwayat hidup berikut sesuai dengan data dirimu sendiri. Nah, anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, magnet adalah benda yang dapat menarik benda tertentu, namun tidak semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Jenis bahan magnet ada dua, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulan yang kedua, untuk mengisi daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi lainnya yang perlu diketahui orang lain. Dalam mengisi daftar riwayat hidup, data yang dituliskan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman untuk kalian semua. Ingat, selalu semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.